Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Cucu Elia, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang merupakan seri daripada peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saya rindu kita akan merenungkan ayat-ayat dari Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Yang saya beri judul Respon pada Amaran Tuhan. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat pemeliharaan atas kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Demikian juga pada pagi ini kami menyerahkan hidup kami. Bimbingan tuntunan Tuhan jadi bagian kami. Ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, Roh Tuhan kiranya menyanggupkan kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa-peristiwa di hadapan kita, peristiwa yang berada di sekitar kita, yang dapat dijangkau melalui mata lahiriah kita, demikian juga peristiwa yang dapat kita jangkau melalui media-media sosial, semakin mencengangkan, semakin banyak hal-hal yang tidak kita duga, peristiwa-peristiwa yang menghebat hari demi hari. Baru-baru ini saya mendengar dan membaca sebuah kerusuhan yang terjadi di Haiti, dan pemimpin yang sedang berada di luar negeri tidak bisa kembali oleh karena semua fasilitas dan bahkan khususnya pendaratan di bandara tidak memungkinkan pesawat dapat datang ke tempat itu, sehingga pemimpin tidak bisa atau presidennya tidak bisa kembali ke tempat itu. Dan saudaraku sekalian, peristiwa-peristiwa kerusuhan yang serupa ini terjadi juga di mana-mana dan bisa juga terjadi kembali di negara kita. Tetapi tentu kita berdoa dan kita berharap tidak terjadi di negeri kita ini. Namun saudaraku sekalian, amaran firman Tuhan menggambarkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman ini semakin hari semakin dahsyat. Mari saudaraku sekalian, kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Saya akan tunda untuk meneruskan ayat selanjutnya. Mari kita lihat beberapa ayat yang baru saja kita baca ini. Pertama, dalam ayat 15 tadi, bahwa kamu akan melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Dan pada ayat ini ditekankan, hai para pembaca, hendaklah memperhatikannya. Saudara dan saya yang percaya kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan, kita harus memperhatikannya. Perintah ini dinyatakan, diserukan oleh Yesus sendiri untuk kita memperhatikannya. Dalam arti memperhatikan bukan saja membacanya sekilas, bukan sekedar bacaan tahunan, tetapi kita lebih dalam lagi apa sesungguhnya yang dinyatakan oleh Nabi Daniel itu. Ketika Yesus merekomendasikan kita untuk membaca kitab Daniel, berarti bahwa kitab Daniel itu sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita perhatikan, kita pelajari. Terlebih di waktu yang kita sebut dengan akhir zaman. Maka saudaraku, saudara dan saya sekarang kita mau diarahkan untuk kembali memperhatikan dan membaca dan mempelajari lebih dalam
Memang kita sudah mengulas dan bahkan belajar bersama dalam perenungan beberapa waktu yang lalu tentang kitab Daniel. Dan kita diingatkan lagi sekarang bahwa Yesus Kristus mengingatkan kita, hai para pembaca, perhatikan kitab Daniel. Dalam hal ini, kitab Daniel yang dimaksudkan adalah pasal-pasal terakhir di mana ada pertentangan dan ada peperangan dan ada usaha-usaha yang bergejolak dari para pemerintah-pemerintah termasuk kuasa gereja di dalamnya. Kuasa yang menamakan diri umat Tuhan yang bercampur dengan politik. Mengapa demikian? Saya ingin merenungkan bersama, mencoba kita semua para pendengar, kita melihat apa yang sesungguhnya dikatakan kalimat ini. Bila mana kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Saudara-saudaraku sekalian, kalau tempat kudus di mana kita biasa datang untuk beribadah, datang untuk mempersembahkan kurban, datang untuk persekutuan, tempat kudus itu tempat yang nyaman tentunya. Kita rindu datang ke tempat itu. Tetapi ini situasinya berbeda. Situasi yang digambarkan dalam ayat ini, bahwa jika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Suatu situasi yang sangat-sangat terbalik. Di tempat kudus ada pembinasa keji. Pertanyaannya tentu dalam perenungan ini, siapa sih pembinasa keji ini? Sehingga dia berdiri di tempat kudus menjadi seorang pembinasa? Apakah dia berasal dari orang-orang yang melayani tempat kudus atau orang luar yang menguasai tempat kudus? Saudaraku, dalam cerita ataupun pekabaran Matius pasal 24 ini memang ada penggabungan antara peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada kehancuran Yerusalem ya pada tahun 70 Masehi dan peristiwa yang akan terjadi di ujung zaman, di ujung akhir zaman. Maka saudaraku sekalian, kita melihat ada kesamaan. Dan Yesus sengaja mencampur peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu dalam dua peristiwa yang kita maksudkan tadi. Maka pada peristiwa yang terjadi di Yerusalem, pembinasa keji itu datang dari kuasa tentara-tentara Romawi. Yang mana tentara-tentara Romawi itu diutus oleh kerajaan Roma untuk menghancurkan kota Yerusalem, membinasakan mereka karena orang-orang Israel, orang-orang zaman itu, orang-orang Israel memberontak kepada pemerintahan Roma, sehingga pemerintahan Roma mengutus para tentaranya untuk menghancurkan kota Yerusalem, mengalahkan mereka. Dan ketika mereka berusaha menghancurkannya dengan cara pengepungan, mereka pada akhirnya bisa berada di tempat kudus untuk menunjukkan kekuasaannya. Tapi sebelum mereka bisa masuk ke dalam kota yang berbenteng itu, mereka telah menguasai dengan cara mengepung kota itu. Ya, perlu kita ketahui bahwa cara-cara di Perjanjian Lama, cara mengalahkan satu kota biasa dilakukan dengan cara pengepungan, sehingga orang-orang tidak bisa keluar masuk masuk ke kota untuk mendapatkan bahan makanan, sehingga pengepungan akan membuat mereka sangat susah, sangat miskin dan sangat kelaparan. Dan itulah yang dilakukannya pada zaman itu. Nah sekarang saudaraku sekalian, bila mana pembinasa keji ini datang dari luar, mungkin kita sangat mudah mengetahuinya. Tetapi kalau pembinasa keji itu muncul dari tengah-tengah umat Tuhan, yang merasa diri umat Tuhan ini punya ajaran yang benar dan paling benar, dan ajaran yang lain dianggap menyesatkan, sehingga umat-umat atau kelompok-kelompok yang mengikuti ajaran sesat dianiaya dan dibinasakan. Pernahkah ini dalam sejarah gereja khususnya terjadi? Jawabannya pernah. Dan di zaman pertengahan itulah gereja yang semakin kuat,
kekuatannya, kekuasaan bahkan mendominasi kerajaan-kerajaan dan pemerintahan-pemerintahan yang ada di sekitar Eropa, sehingga mereka nurut saja kepada penguasa gereja, sehingga umat-umat yang lain, kelompok-kelompok yang ajarannya berbeda dengan penguasa gereja, mereka harus mengalami aniaya dan bahkan kematian, hukuman mati. Jadi saudaraku sekalian, pembinasa keji ini bisa datang dari kuasa-kuasa yang lain, tapi mungkin juga bisa datang dari kuasa yang datang dari umat Tuhan sendiri yang merasa diri paling benar tadi. Dan di berbagai denominasi umat-umat agama yang lain pernah juga terjadi. Bila mana orang mayoritas kita di tengah-tengah negara kita ini, mereka yang merasa diri paling benar, yang merasa benar, ajaran yang lain salah, dan mereka bahkan menghalalkan untuk membunuh orang-orang yang tidak sepaham. Saudaraku, ini cerita yang dalam sejarah bukan hal yang aneh dan bukan hal yang baru, biasa terjadi. Itu sebabnya sangat mungkin ayat ini ditujukan juga kepada para pemimpin umat. Dan sebagaimana saya katakan bahwa sejarah telah mencatat, mari kita perhatikan sebagaimana ayat ini katakan, hendaklah saudara dan saya memperhatikan kitab Daniel itu. Dan kalau kita sudah perhatikan, dan kalau kita sudah tahu dan paham betul, ayat 16 katakan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Apa ini maksudnya? Ketika situasi yang sangat mencekam, ya, pengepungan terjadi dan ada kuasa yang menekan kita, jangan pergi ya untuk mengambil barang-barang ke rumah. Ya, langsung pergi, berangkat kemana? Ke pegunungan. Ini adalah sebuah dorongan, saudaraku sekalian. Ketika situasi sangat-sangat sulit di perkotaan, ketika situasi kita tidak bisa beribadah dengan nyaman, ketika kita tidak bisa mengembangkan karakter yang benar, bahkan kita mendapat aniaya, sebelum itu terjadi, melarikan dirilah ke pegunungan. Dan saudaraku sekalian, di zaman yang diceritakan sejarah, bahwa orang-orang Kristen pada zaman permulaan ini, yaitu di zaman di mana kehancuran Yerusalem terjadi, tidak ada satupun orang Kristen yang tertangkap dan teraniaya karena mereka mengikuti amaran ini, bahwa mereka memperhatikan amaran Tuhan dari kitab Daniel dalam ayat-ayat ini, bahwa mereka sudah melarikan diri sebelum aniaya itu terjadi. Dan sejarah memberikan catatan itu. Dan ayat yang ke-17, orang-orang yang sedang di peranginan. Saudaraku, kata-kata peranginan ini menunjukkan bahwa situasi dalam keadaan zona nyaman. Banyak di antara kita tentunya dengan segala kebutuhan hidup yang sudah tercukupi dan berbagai kebutuhan hidup lainnya, bahkan hidup ini sangat nyaman-nyaman sajalah. Tetapi ketika situasi ini muncul, jangan berpikir untuk mengambil barang-barang. Ya, artinya jangan pedulikan harta kita. Wah, luar biasa. Saudaraku, ini merujuk pada sebuah cerita pada waktu Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Kota Sodom ketika dihancurkan, saudara daripada Abraham yaitu Lot itu harus berangkat dan dengan segera. Kalau tidak mereka akan hancur. Itu sebabnya juga saudaraku sekalian, ayat ini mengingatkan kita juga ketika situasi membuat kita lebih peka bahwa situasi ini tidak membuat kita bertumbuh dalam iman, maka kita harus dengan segera meninggalkan. Mari kita lihat ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Bahkan yang sedang bekerja pun dia dianjurkan tidak perlu mengambil barangnya, pakaiannya. Nah, saudaraku, ini sekali lagi gambaran pada zaman Yerusalem dihancurkan tadi. Ketika dia berada di ladang, di luar kota tentunya, dia tidak perlu masuk kota lagi untuk mengambil pakaiannya. Kenapa? Pasti dia akan tertangkap dan kena aniaya. Jadi jangan
jangan juga hati kita, ya, sebagaimana firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan Tuhan mengingatkan supaya hati kita, walaupun kita banyak harta, hati kita tetap terpaut pada sumber pemberi harta itu, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Saudaraku, siapa yang tahu peristiwa itu akan terjadi dengan begitu hebatnya? Sehingga orang ada yang sedang hamil dan ada yang sudah menyusui bayinya. Namun saudaraku sekalian, ketika situasi ini sangat berat dan mengancam, tentunya saudara-saudara yang sangat dewasa dalam hal rohani dan jasmani, bahwa bisa saja untuk mengandung itu ditunda dalam situasi kritis, ya. Dan Tuhan mengingatkan bahkan celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui, sehingga ini mengingatkan bahwa situasi itu mungkin datang sangat serius, sangat mendesak, sehingga kita tidak tahu waktu yang tepat. Tetapi kita diingatkan situasi itu akan terjadi, pasti terjadi. Ayat yang ke-20. Berdoalah. Kalau tadi dikatakan larilah, jangan masuk untuk bawa barang-barang dan harta kita. Yang kemudian celakalah, dan ayat yang ke-20, berdoalah. Tentu ini adalah sebuah sikap yang baik, sikap yang harus dimiliki oleh umat Tuhan, selalu ambil waktu untuk berdoa. Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Ini menarik saudaraku sekalian. Kita berdoa, dalam doa itu ada pujian tentunya, ada pengakuan, ada permohonan. Dan kita memohon dalam doa kita supaya peristiwa yang digambarkan tadi yang sangat-sangat menghebat itu mudah-mudahan jangan terjadi pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Mengapa saudaraku sekalian? Karena kalau waktu musim dingin mereka harus melarikan diri ke pegunungan, tentu mereka juga akan mengalami kematian, karena di pegunungan dalam keadaan sangat dingin, sangat mungkin kesehatan kita sangat terganggu dan bahkan terancam kematian. Kemudian jangan juga hari Sabat. Mudah-mudahan tidak tiba peristiwa yang hebat itu jangan pada hari Sabat. Mengapa? Ketika hari Sabat tiba, orang-orang Israel pada zaman itu tentu sedang berkumpul, sedang menikmati ibadah, berkumpul bersama dan tidak mengerjakan apa-apa. Itu menunjukkan saudaraku sekalian yang pertama, bahwa Yesus Kristus peduli kepada penyucian hari Sabat. Yesus Kristus adalah Yesus yang kita sembah, yang juga peduli akan hukum Tuhan tentang hari Sabat. Dan Yesus Kristus mengingatkan kita untuk tetap memelihara hari Sabat sampai pada akhir zaman. Itu yang dikatakan ayat-ayat ini, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada penghancuran Yerusalem dan akhir zaman itu bercampur di sini. Dan kita ditunjukkan bahwa ayat ini mengingatkan kita bahwa pemeliharaan hari Sabat yang dikuduskan Tuhan itu juga berlangsung oleh umat-umat Tuhan juga hingga pada akhir zaman, saudara. Dan mudah-mudahan tidak jatuh pada hari Sabat peristiwa ini, karena kita sedang asiknya berhubungan dengan Tuhan dalam ibadah. Dan mungkin sangat mudah ditangkap, sangat mudah teraniaya. Namun kalaupun demikian, biarlah itu terjadi, biarlah kita tetap setia, karena kita sudah belajar dari ayat-ayat ini. Sebab ayat 21, pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Setelah akhir zaman tidak akan ada lagi masa-masa seperti ini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang disebut dengan orang pilihan. Mengapa tidak? Bahwa ada banyak orang yang sudah diberi pekabaran dan tidak terpanggil. Namun saudara dan saya menjadi pribadi yang dipilih Tuhan. Namun ketika kita dipilih Tuhan, bukan untuk dinikmati saja, tetapi punya tanggung jawab untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Dan saudara dan saya ketika disebut orang pilihan, jangan membanggakan dan menyombongkan diri.
karena mereka adalah menjadi sasaran kuasa kegelapan. Bahkan mereka menjadi sasaran aniaya tadi. Dan waktunya demi keselamatan saudara dan saya itu, Tuhan memberikan waktu yang singkat saja dalam peristiwa yang hebat tadi, aniaya yang hebat tadi. Dan itu tentu untuk keselamatan buat mereka yang mau tetap setia pada Tuhan. Dan saudaraku sekalian, jika saya membagikan ayat-ayat firman Tuhan dalam perenungan pada pagi ini, kami rindu bahwa kita boleh didapati setia pada waktu Tuhan datang kedua kali. Ketika Dia sudah menyatakannya, Tuhan sudah menyatakannya kepada kita saat ini, Dia merindukan bahwa saudara dan saya boleh setia. Dan Tuhan menyediakan keselamatan, keamanan, pertolongan, bahkan pada situasi yang paling hebat tadi. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk pengajaran firman Tuhan yang Kau bagikan pada pagi ini. Biarlah kami semakin mengenal akan jalan Tuhan, semakin mengenal peristiwa yang akan terjadi sehingga kami waspada dan kami akan didapati setia pada waktu Tuhan datang. Mohon berkat Tuhan untuk saudara kami yang saat ini dalam lemah iman dan dalam terkatung-katung dalam keimanannya. Tuhan berkenan meneguhkan dan menguatkan oleh tuntunan Roh Tuhan. Demikian juga mereka yang sakit dalam hal jasmani yang begitu berat, Tuhan jamahan tangan Tuhan terulur kiranya bagi mereka dan berikan kesembuhan, kepulihan. Sepanjang hari ini kami rindu boleh berbakti, beribadah kepadamu Tuhan dalam ibadah hari Sabat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera.